Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi tentang sosiolinguistik lanjut dengan tema pergeseran dan pemertahanan bahasa oleh Rahmaryani, Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Unlam Banjarmasin. Yang pertama itu, apa itu pergeseran bahasa? Pergeseran bahasa adalah fenomena bahasa yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pergeseran bahasa ini bisa berupa bahasa pertama, kemudian yang ditandai dengan penggunaan bahasa kedua, sehingga bahasa pertama itu jarang digunakan. Kemudian faktor yang menyebabkan pergeseran bahasa itu yang pertama migrasi atau perpindahan penduduk, kemudian perkembangan ekonomi, sekolah atau menuntut ilmu. Kemudian apa akibat dari pergeseran bahasa? Pergeseran bahasa itu ada yang menyebabkan hilangnya bahasa pertama ibu dan ada yang menyebabkan tidak hilangnya bahasa pertama atau bahasa ibu. Sebagai kasus pernah terjadi itu di daerah bahasa Sunda. Jadi bahasa pertamanya itu bahasa Sunda. Karena dia menuntut ilmu, nah ini faktornya adalah menuntut ilmu, ke Malang, dan tempat kos dia berada itu mayoritas menggunakan bahasa Jawa. Sehingga pada saat dia berinteraksi dengan teman-temannya, dia cenderung menggunakan bahasa Jawa. Sehingga bahasa Sundanya, bahasa pertamanya itu masih ada tapi tidak hilang. Tapi tidak bisa digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Nah, kemudian ada pergeseran bahasa yang menyebabkan punahnya bahasa ibu yang kedua. Pergeseran ini menyebabkan punahnya bahasa ibu karena tidak ada lagi penuturnya. Nah, sebagai contoh, di suatu desa itu di Desa Legok, Indramayu, telah punah karena bahasa ibu ini, bahasa Sunda di Desa Legok ini tidak digunakan lagi. Mereka cenderung menggunakan bahasa Cirebon. Untuk kegiatan sehari-hari, bahasa Sunda di Desa Legok ini tidak digunakan lagi, sehingga untuk penggunaan bahasa sehari-hari cenderung menggunakan bahasa Cirebon, sehingga bahasa Sundanya hilang. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pemertahanan bahasa. Pemertahanan bahasa adalah keputusan untuk tetap menggunakan bahasa secara kolektif oleh sebuah komunitas yang telah menggunakan bahasa tersebut. Nah, sebagai contoh, di sebuah desa menurut Sumarsono itu ada penduduk desa Lolowan yang berjumlah 300 orang tidak menggunakan bahasa Bali, tapi mereka menggunakan bahasa Lolong. Mereka tinggal di daerah Kota Negara, Kabupaten Bali. Mereka dapat bertahan menggunakan bahasa pertama mereka, yakni bahasa Loloang tadi. Karena mereka beragama Islam, sehingga bahasa Loloang mereka itu menjadi ciri khas dan sebagai loyalitas atau penghargaan yang tinggi terhadap bahasa pertama mereka. Sehingga bahasa tersebut tetap menjadi identitas bahasa desa Loloang tadi. Nah, dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bergeser dan bertahannya sebuah bahasa bergantung pada penuturnya. Maka selalu bijak menggunakan bahasa dan terus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karena pada dasarnya bahasa ibu yang kita gunakan itu digunakan sesuai dengan porsinya. Bahasa informal itu ya. Kemudian bahasa formal itu digunakan sesuai dengan porsinya. Lalu ada istilah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Demikian untuk penyampaian materi pergeseran dan pemertahanan bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.